untuk susut perut sambil mencegah gelambir boleh 1:1. Ya, bisa iritasi. Jadi pertama satu, tidak boleh tanpa gel. Kenapa? Karena meskipun halus itu ada rangsang listriknya dan dia tidak akan connect dia kan otomatis ya. Dia akan otomatis. Otomatis itu maksudnya apa? Dia akan betul alatnya nggak connect, dia akan menangkap sinyal dan gel itu sebagai perantaranya mengecek konduktivitas listrik tubuh kita di berapa gitu. Jadi nggak mungkin nggak pakai gel. Ya, alatnya bisa nggak bunyi tung 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 terus dia protes alatnya. Gitu. Alat nggak connect betul ya, arusnya nggak keluar. Dia bingung karena mesin kita ini otomatis Bapak Ibu. Iya, betul bisa kayak nyentrum karena nggak pakai gel, betul bisa. Oke, dok, area pijat untuk buka limfatik apa saja? Apa harus tiap hari atau boleh pijat biasa saja tanpa ikut alur untuk buka saluran limfatik? Sebenarnya, Mbak Safaria, untuk buka aluran limfatik itu untuk menjadi patokan kita arahnya kemana, ya? Iya, karena aliran limfatik itu dia satu arah. Dia satu arah menuju inti tubuh. Jadi kalau nanti gerakannya malah jadi menjauhi inti tubuh, kita melawan limfatiknya justru. Makanya kenapa menuju ke arah limfatik itu menjadi panduan kita gitu sebenarnya. Yang arah terapinya itu adalah perlahan menuju inti tubuh. Kurang lebih seperti itu. Slimming, sama Mbak Nelly. Pokoknya gini, kalau mau mendapatkan hasil, misalnya untuk kesehatan, untuk slimming, sekalian mau bikin kulitnya kenceng apa enggak? Ya, ya. Kalau mau lebih ikutan gelambirnya, stretch marknya berkurang, maka perbandingan serumnya juga ditambah. Kalau hanya untuk kesehatan, misalnya nih, saya di daerah paha, tapi karena pahanya ini saya ulang-ulang sehari 2 kali karena saya habis ada nge-gym, terus ini ada efek DOMS, kan nyeri sekali gitu ya, saya perbanyak di sana gitu. Nah, mungkin saya yang gelnya itu akan lebih banyak ketimbang serum gitu. Tapi kalau sedang tidak ada DOMS, ya saya bisa jadi perbandingannya karena saya cukup 5-10 menit. Tapi kalau lagi ada nyeri yang lagi terapi, kan kita barangkali perlu di daerah sana berulang, bisa 10 menit ya, bisa kadang 3 siklus gitu. Kalau ada trauma bahkan sehari bisa 2 kali kalau ada trauma, maka untuk yang kesehatan gelnya yang lebih banyak. Seperti itu. Cukup paham ya? Iya. Disambungkan ke HP. Oke, ada aplikasi ya? Ya. Kita nanti sekarang nggak belajar dulu yang untuk aplikasi ya, Bapak Ibu ya. Kalau gel sudah kering, apa harus diberi lagi? Ya, jadi gini Bapak Ibu, kalau kita misalnya 5 menit nih, begitu 5 menit, belum selesai 5 menitnya, kita sudah kering, berarti gel kita kedikitan. Buat Anda yang pertama-pertama mungkin kan bingung ya, patokannya berapa nih, saya cukup apa enggak? Jadi Bapak Ibu tinggal pakai patokan. Kalau 5 menit ternyata di permukaan kulit kita sudah kering, kemungkinan itu gelnya kurang. Nah, kalau gel sudah kering, kemungkinan Bapak Ibu kalau pakai gel saja memang akan cepat kering. Ya, saya ulang. Kalau Anda cuma pakai gel saja akan cepat kering. Kita udah pengalaman. Saya udah pernah serum saya habis, belum datang. Saya kasih gel doang. Mau dikasih banyak pun sebelum 5 menit udah kering Bapak Ibu. Gitu ya. Makanya kenapa memang teknik mencampurnya harus dicampurkan dengan serum. Nah, apakah harus diberi lagi? Kalau Pak Nafsu merasa bahwa oh saat ini saya masih membutuhkan untuk terapi ini, masih perlu 5 menit lagi, ya tambahkan gitu. Kalau dirasa sudah cukup, cukupnya seberapa? Kalau Bapak Ibu saya kasih patokan satu area 5-10 menit itu sudah cukup. Ya, per area nih maksudnya. Berarti apa? Area perut 5-10 menit cukup. Nanti ditambah lagi area paha 5 menit. Kalau saya paha kanan ya 5 menit gitu ya, paha depan 5 menit, paha belakangnya 5 menit gitu ya. Kan tiap orang bisa beda-beda. Kalau daerah betis mungkin bisa 5 menit depan belakang, misalnya gitu, karena areanya lebih kecil, ya. Kalau tangan lebih kecil lagi, ya, bisa 5 menit untuk dua-duanya, ya. Jadi tergantung luasan kulit, permukaan kulitnya ya, Pak Nafsu ya. Kalau untuk nyeri lutut atau betis, bagusnya berapa kali? Fungsinya untuk apa, Mbak Vika? Nyeri lutut. Kalau nyeri, banyakin gel, activating gel. Ingat,
Patokannya gel untuk kesehatan. Kalau serum untuk kekencangan kulit. Ya, kalau kita misalnya di daerah betis kan mungkin apa namanya? Betis ya atau tangan. Ya kalau saya semuanya pengennya mulus semua. Jadi tergantung Bapak Ibu, saya kembalikan ya. Kalau nyeri lutut sekalian mau dihalusin lututnya ya boleh-boleh aja. Ya, jadi perbandingan yang bagusnya itu sebenarnya adalah karena di dalam serum ada pelembabnya Mbak Vika. Jadi kalau mau lebih banyak untuk nyeri, perbanyaknya gel. 4:1, 3:1 gitu. Di area payudara yang ada benjolan tidak boleh Ibu Rokaya ya. Ya, inti tubuh itu di mana Dok arahnya? Ditunggu ya. Nanti setelah ini saya akan keluarkan gambarnya. Ya, cara gosoknya nanti. Mana? Ya. Ya, cara gosok nanti. Baik, setelah ini. Yang paling Oke, saya lanjut dulu ya sekarang. Nah, sekarang jadi secara kesimpulan manfaat program yaitu untuk bisa meningkatkan metabolisme lemak kita menjadi lebih baik karena limfatik kita dilancarkan, menurunkan lingkar berat, lingkar tubuh sama berat badan, bisa relaksasi otot dan menguatkan otot, mengurangi stretch mark dan selulit, dan limfatik kita bisa dilancarkan, detoksifikasi, bisa mengurangi nyeri dan bengkak, bisa meningkatkan kualitas tidur dan mood dan mendukung sistem imunitas. Ini manfaat dari program kita. Nah, ini dari testimoni-testimoninya ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu program Ayo Pro-nya komprehensif, pola makannya dijalankan dengan baik, olahraganya juga tidak harus olahraga berat tapi ada rutin minimal seminggu ya yang kita sarankan 4-5 kali dan minimum kalau bisa 10 menit pun Bapak Ibu bisa kerjakan sudah sangat baik. Nanti perlahan bisa ditingkatkan 15 menit, 20 menit, 25, 30 menit dan seterusnya ya. Ini biasanya hasilnya akan sangat baik sekali termasuk parameter metabolik kita SGOT, SGPT seperti Mas Trisna ini bisa membaik ya. Ini juga Bu Pisia kita sudah lihat testimoninya, bukan hanya lingkar perutnya yang susut, berat badannya turun, tensinya sudah normal, kolesterolnya juga jadi normal, dan nyeri lututnya yang tadinya udah nyeri sekali sampai banyak terbaring, nggak bisa nyarinya tangga juga nyeri, tetapi dengan program Ayo Pro sekarang bahkan udah bisa nari ya. Ini banyak sekali yang nyeri lutut sudah sangat terbantukan. Jadi buat yang nyeri lutut, Bapak Ibu catat yang punya keluhan nyeri lutut, target Anda bukan hanya sekedar gosok di area lututnya. Karena tadi ya kemarin kita udah belajar salah satu penyebab nyeri lututnya itu menjadi beban buat lutut karena kita punya berat badan berlebih. Jadi target Anda yang punya nyeri lutut tetap turunkan berat badan, turunkan lingkar pinggang. Jadi gosoknya tetap gosok di daerah perut tetap dilakukan. Ya, plus gosok di daerah nyerinya. Ya. Oke, ini juga yang sudah punya masalah gula, gula darah puasanya sudah naik, gula darah misalnya HbA1c-nya, pemeriksaan HbA1c-nya juga sudah naik. Bapak Ibu jalankan programnya komprehensif, bukan cuma gosok perutnya saja, tapi termasuk pola makannya, kemudian olahraganya, ya. Kita harapkan dengan penurunan lingkar pinggang, penurunan berat badan, maka marker-marker metaboliknya pun juga akan membaik. Nanti ini hasil labnya pun juga akan membaik. Saran saya Bapak Ibu kalau mulai program, kalau Anda punya hasil lab yang sudah ada saat ini, Anda bisa gunakan sebagai patokan, nanti Anda pantau lagi 2 bulan setelah program atau 3 bulan setelah program, periksa lagi ada nggak perbaikan. Ya, kalau bisa misalnya kalau seperti apa namanya gula darah seperti ini 1 bulan pun sudah bisa Bapak Ibu pantau ya. Nah, ini juga bukan hanya untuk lingkar-lingkar perut ya ataupun berat badannya turun, untuk nyeri pun juga bisa membaik. Nah, tapi Bapak Ibu tetap program kita komprehensif meskipun untuk keluhan nyeri Bapak Ibu ambil program ini untuk keluhan nyeri, Bapak Ibu tetap harus ikut pola makannya. Ya, karena tujuan kami di komunitas ini bukan hanya sekedar turun berat badan, tapi kita melatih dan belajar pola makan sehat yang kita bisa gunakan seumur hidup.
Kita akan belajar ini sebagai Ayo Pro Lifestyle. Yuk semuanya ketik yuk. Ayo Pro Lifestyle gitu ya. Bukan diet gitu ya. Ini bukan diet tapi ini menjadi lifestyle baru kita. Pola makan kita yang sekian persen nanti akan kita belajar setelah ini. 50%, 30%, 20% itu menjadi lifestyle Ayo Pro kita yang kita bisa pakai seumur hidup kita Bapak Ibu. Ya. Kecuali nanti kalau Bapak Ibu sudah mulai ada tertentu ya. Kalau patokan nanti kalau ada kondisi misalnya sakit ginjal ya. Nah, tapi kita pakai patokan komposisinya itu perbandingan itu sudah sangat baik sekali ya. Kenapa? Biar kita bisa menjaga massa otot kita. Ya, biar Bapak Ibu nanti meskipun lansia sudah umurnya lanjut, kita tetap punya massa otot yang baik, kita bisa menggunakan kita bisa beraktivitas tanpa alat bantu, masih bisa menggunakan kaki kita tanpa ada rasa nyeri. Itu tujuan dari program komunitas ya, Bapak Ibu, program komunitas kita soalnya jangka panjang gitu. Jadi Bapak Ibu meskipun nyeri, "Dok, saya tetap belajar pola makannya, olahraganya, ikuti serial edukasi kami ya." Oke, jadi ini manfaat daripada program Ayo Pro dan bagaimana mulai cara penggunaan alatnya. Oke. Kalau gelnya serumnya habis, nanti bisa pesan kepada yang mengundang, ya. Oke, kita mulai dulu dari yang program pain management. Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu semuanya punya catatan. Semua memulai program harus mencatat masing-masing. Oh, saya nih ukur skala nyerinya. Dari 1 sampai 10 misalnya Bapak Ibu, biar Bapak Ibu bisa pantau, Bapak Ibu berprogres nggak dengan program ini. Misalnya nyeri lutut, oh kalau nyeri lututnya itu kalau lagi apa, diingat-ingat ya. Nah kemudian nanti secara berjalan, seminggu sekali, setelah seminggu Bapak Ibu pantau lagi. Tadinya saya kalau jalan 15 menit udah sakit, naik tangga sakit, Bapak Ibu perhatikan sekarang. Kalau Bapak Ibu naik tangga udah berkurang belum nyerinya? Oh 1 minggu belum, nyerinya berkurang dikit sih. Misalnya dari 10 jadi 7 tapi masih nyeri. Minggu kedua Bapak Ibu ukur lagi. Oh sekarang saya naik tangga udah berkurang banget. Dari tadinya 10, 7 sekarang udah jadi cuman 3 gitu. Bahkan di minggu ketiga ukur lagi. Ukur tuh maksudnya meskipun nyeri itu nggak seperti lingkar pinggang bisa kita ukur, tapi Bapak Ibu perlu mencatat gitu ya. Oh sekarang saya bahkan naik turun tangga pun udah nggak ada nyeri. Berarti kan skala nyerinya sangat membaik ya. Itu harapan kami biar Bapak Ibu punya progres ya. Sip, sepakat? Sepakat ya? Iya, Bapak Ibu harus punya catatan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau konsultasi, kami para coach, saya, Coach Tika, Coach Benny, kalau ada Bapak Ibu mau di tengah-tengah konsultasi, "Dok, kok saya nggak berprogres? Kok Coach Tika saya nggak berprogres?" Maka kami akan meminta catatan Bapak Ibu semua. Gitu ya, biar kita nggak subjektif ya. Jadi usahakan Bapak Ibu punya catatan juga masing-masing. Oke? Nah, kemudian cara pakai alatnya udah bener belum, kemudian pola makan sehatnya tetap ya meskipun cuma nyeri, Bapak Ibu harus belajar menghindari makanan-makanan pencetus inflamasi ya, tinggi karbo, goreng-gorengan ya. Ya, itu perlu kita hindari terutama kalau nyerinya masih bersifat kronik dan nyeri sekali. Jadi harus belajar menghindari faktor pencetus inflamasi. Makanya kita belajar menjadi Ayo Pro Lifestyle ya. Kita akan belajar di sini Ayo Pro Lifestyle ya. Jadi bukan diet ya. Aduh saya lagi diet. Enggak diet. Ini adalah gaya hidup baru kita. Ayo Pro Lifestyle. Belajar pola makannya, pola istirahatnya, pola tidurnya. Enak loh Bapak Ibu kalau udah punya mindset Ayo Pro Lifestyle. Betul nggak ya? Kalau nggak olahraga tuh akhirnya jadi nyari-nyari gitu. Aduh, aku kok belum olahraga. Nggak harus dicek sama Coach Benny, nggak harus dicek sama coach leader Anda atau mentor Anda, tapi Anda sudah punya lifestyle sendiri. Duh, saya kok belum olahraga ya 2 hari ini. Nah, gitu. Jadi panggilan hati gitu ya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Oke, sip. Pada keren nih, sepakat semua. Oke, olahraga semampunya. Buat yang udah nyeri lutut, Bapak Ibu jangan dipaksakan ya. Kita perlahan, yang penting Bapak Ibu berprogres ya. Jadi Bapak Ibu yang atur sendiri. Oh, saya masih nyeri sekali. Hindari olahraga yang memang misalnya sangat nyeri untuk Anda. Di sini nggak ada kewajiban harus jalan, harus lari, enggak. Kalau Bapak Ibu merasa
betul-betul nggak bisa, boleh misalnya pakai olahraga air, ya, terutama yang nyeri lutut ya, Bapak Ibu ya. Iya, nanti kalau sudah mulai berkurang baru menambah intensitas olahraganya gitu. Dan usahakan tidur minimal 6 sampai jam ya. Oke, Ibu Ani, Dok susah tidur dan olahraganya soalnya punya bayi. Oke, Ibu Ani, nanti saya kirimin link olahraga buat ketika sambil ya. Jadi ada saya kadang-kadang sering share ya. Video 5 menit, 10 menit yang Bapak Ibu bisa kerjakan sambil nyambi-nyambi gitu. Tidak harus olahraga keluar rumah. Di dalam rumah pun sudah bisa. Iya, ya. Video-videonya nanti saya bagi ya. Ya, nanti teman-teman kalau buat coach leader nanti reminder saya ya kalau saya kelupaan saking grupnya banyak banget. Oke, ya. Yang penting gosok terus ya Mbak Ani ya. Ya, oke. Jadi meskipun nggak sempet lagi menyusui gosok Mbak Ani. Lagi menyusui gosok perut pinggang kanan. Nanti bayinya pindahin ke kanan, gosok pinggang kiri ya. Bisa disambi-sambi gitu. Pokoknya harus kita belajar mindsetnya adalah oh saya pengen sehat gitu ya, jadi mengupayakannya itu nggak berasa kepaksa, tapi memang mencari sela waktunya yang biar bisa dikerjakan. Iya bisa dikerjakan di kantor juga. Ibu Lili udah masuk ke dalam grup belum? Setiap peserta onboarding harus masuk ke dalam grup onboarding. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam grup onboarding. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya alat, Anda akan didaftarkan oleh coach leader Anda. Ya, setiap peserta yang daftar dalam grup pendampingan khusus itu berbayar, tapi dibayarkannya oleh coach leader Anda waktu pertama kali Anda bergabung. Nah, jadi kecuali kalau Anda dok, saya ikutnya suami istri, saya dan suami. Nah, biasanya gratisnya hanya satu orang. Orang kedua harus tambah bayaran. Boleh nggak dok, tapi saya mau menambah anak saya? Boleh, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang, atau suami saya mau ikut nambah gitu. Suami saya mau ikut, apa namanya, suami saya mau ikut gitu ya. Soalnya susah dok kalau suami saya dikasih tahu. Ada nggak di sini ibu-ibu yang kayak gitu? Ada? Biasanya suka ada tuh. Duduk susah dok kalau saya ngasih tahu. Pokoknya dokter aja yang ngasih tahu gitu ya. Nah, sarankan untuk masuk ke dalam program onboarding juga. Dokter Tuti langsung teriak, ada. Iya, ya biar nanti memang betul Bapak Ibu ya sangat paham. Nggak usah kita suami istri ya. Kita kadang-kadang barangkali memberitahu langsung ke orang tua kita aja belum tentu bisa. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya, saudara kita kadang lebih susah juga ngasih tahu sama kakak, sama adik. Ya nggak apa-apa. Jadi itulah kenapa perlu onboarding, tinggal didaftarkan nanti yang ngajarin adalah para coach-nya ya. Oke. Baik, saya lanjut ya. Bisa, kram, kesemutan bisa Ibu Ani ya. Oke, sekarang yang susut perut, Bapak Ibu ya, ingat ya, kalau pain manajemen ukur. Oh, saya mulai program tanggal sekian. Bapak Ibu harap catat mulai program tanggal berapa. Berarti kita semua sekarang mulai program besok di tanggal 3 ya. Semua Bapak Ibu mencatatnya adalah di tanggal 3. Pengukuran tanggal 2. Ukur semuanya hari ini. Nanti setelah ini ukur lingkar perut di 3 titik dan ukur berat badannya. Usahakan berat itu ukurnya di jam yang sama. Kalau misalnya tiap pagi ya udah pagi terus ya. Jadi jangan beda-beda jam. Biasanya kita menyarankan untuk lingkar pinggang itu ataupun berat badan diukurnya di pagi hari. Kemudian yang kedua, gunakan device-nya dengan benar. Gunakan alat dengan benar sesuai arahan. Pola makan sehat dan tetap menghindari faktor pencetus inflamasi dan olahraga semampunya. Tidur malam minimal 4-6 jam. Ya, Bapak yang mau konsul pribadi, Japri, DM di Zoom ya, di DM di Zoom biar saya
apa namanya, untuk gosok di perut seperti apa, boleh tolong dibantu diputar. Sebentar, Dok. Nih, gerakan 1 ya. Dari belakang Bapak Ibu dorong ke depan. Ya. Ambil sejauh mungkin. Oke, pause dulu boleh? Pause dulu boleh? Oke. Maju dikit di gerakan 1, Mbak Ulfi. Maju dikit. Oke, ya, di pause ya, Op. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya. Di pinggang ini yang gerakan 1, dia tujuannya itu adalah menuju muara limfatiknya itu di depan. Jadi gerakan yang menuju ke depan itu yang perlahan, speednya nggak boleh kenceng, ya. Dan alat ini dia harus in touch terus, attachment-nya harus cukup baik ke kulit, nggak boleh keangkat-angkat. Kalau terangkat-angkat Bapak Ibu akan bunyi tung 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 seperti itu. Ya, jadi kenapa memang gerakannya seperti bolak-balik, tetapi yang gerakan menuju ke depannya, nah itu dengan perlahan. Nah, ke depan dan ke arah perut bawah. Nah, tuh ya, jadi ke arah perut bawah. Nah, sip. Oke. Ya, mungkin ini speednya dilambatin, kayaknya bisa Mbak Ulfi. Diatur speednya lambat kali ya. Nggak usah ada suara, tapi diatur speednya lambat. Nah, betul. Wah, sip. Keren. Oke, sip. Nah, boleh diulang. Nah, nih ya Bapak Ibu. Nah, ketika gerakan 1 ya, kita perhatikan ya, gerakan 1. Nah, dari belakang dia didorong ke depan. Nah, oke. Nah, ke depan dan ke arah perut bawah. Ya. Karena muara limfatik kita ada di perut tengah situ, di daerah sekitar di sana. Nah, dorong ke arah bawah. Ke pusat dan ke arah perut bawah. Oke. Nah, ini kan ketika dia agak mundur, ini harus tetap nempel. Nah, ketika dia agak mundur, alatnya kita gerakan mundur ke belakang, itu tidak usah ditekan dan speednya boleh agak dipercepat. Jadi patokannya ke arah muara itu diperlambat, pas dia tarik mundur kita agak cepetin nggak apa-apa. Dan lebih ringan, tapi tetap nempel. Oke, nah ini gerakan kedua. Gerakan kedua dari atas ke bawah. Ya, atas bawah. Nah, ya. Nah, gerakan ketiga diputar sesuai dengan kuadran. Oke. Di atasnya. Nah, ini perlahan ya. Speednya perlahan. Nah, kurang lebih seperti ini speednya ya, Bapak Ibu ya. Jangan terburu-buru. Oke. Nah, terus sama. Samping, kemudian bawah. Setelah selesai di kotak keempat, tarik perut dari bawah ke ulu hati. Set. Nah, gitu ya. Oke. Ya, kita nggak ada penekanan, Dokter Lani Kuswandi. Ya. Jangan ditekan. Ya, dan perlahan saja. Kita nggak ditekan, Dok, memang. Oke. Sip, ada pertanyaan? Arah putar searah jarum jam. Itu sebenarnya bukan yang gerakan 3 ya. Gerakan 3 itu bukan searah jarum jam, tetapi dia ada 4 kuadran. Ini gerakan 1. Nah, ini gerakan 3 itu ini ada 4 kuadran. Nah, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Jadi perut samping, perut kuadran yang di tengah, kemudian kuadran samping kiri, kemudian kuadran bawah.
Ya, nanti akan ada. Semua akan dapat linknya. Bapak Ibu nanti begitu aplikasi, Bapak Ibu akan langsung bisa dapat apa namanya cara membukanya nanti bagian terakhir ya di aplikasi. Cara Bapak Ibu bisa mendapatkan semua informasi tadi ini, videonya, rekamannya di mana nanti ada di aplikasi Anda semua di dalam aplikasi smartwatch. Oke? Ya, sip ya. Oke, thank you Mbak Tika. Oke. Kalau posisi telentang bagaimana? Apakah posisi tidur harus miring? Memang paling nyaman, paling enak itu berdiri. Tapi saya pun kadang-kadang akhirnya jadi enaknya tiduran. Kalau tiduran, Bapak Ibu perlu sedikit modif. Kalau kena mau di bagian pinggang kanan, ya memang kita harus agak miring ke kiri. Gitu ya, biar apa? Biar jangkauannya dari pinggang belakang itu dapat semua. Gitu. Oke, nanti kalau mau ambil pinggang kiri ya kita tidurnya agak miring ke kanan biar jangkauannya dari pinggang belakang itu dapat semua. Seperti itu. Ya, Bu Eni ya. Oke. Nah, ini ada gambarnya jadi patokan juga. Ini udah dibikinin sama Mbak Tika. Tuh. Ya, ini gerakan 1 ya dari pinggang belakang tarik ke depan ya. Oke. Nah, ini yang kuadran. Ini kuadran, berputar 4 kuadran. Nah, yang ini yang atas bawah, ya. Sip? Sudah di screenshot? Boleh nih screenshot. Kalau sudah langkah 3 bisa diulang lagi ke langkah 2. Boleh, nggak apa-apa. Kalau 10 menit masing-masing gerakan 5 gosokan masih sisa waktu. Boleh gerakan ulang lagi, nggak apa-apa Ibu Indah Nurhayati. Ya. Pokoknya kita lakukan gerakan-gerakan tadi itu selama 5 sampai 10 menit. Kalau puasa biasanya habis gosok jadi lapar. Masa? Itu berarti proteinnya kurang itu, Mbak Tiara. Oke ya. Sip. Nah, sekarang ini sekarang saya mau kasih patokan yang buat nyeri ya, nih. Jadi, kalau misalnya dia saat fokus ke limfatik itu tanpa tekanan. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat untuk apa misalnya ya, karena dia bengkak. Kan kita mau melancarkan limfatiknya. Bengkak berarti nggak boleh penekanan. Nyeri nggak boleh dengan penekanan. Kalau otot pun kalau bukan cedera. Perhatikan ya, kalau otot cedera juga nggak boleh dengan penekanan. Tapi kalau otot karena kaku, mau relaksasi, agak pegel, masih boleh dengan sedikit penekanan. Ya, oke. Sampai sini paham? Kalau posisi duduk, boleh-boleh aja, tetapi biasanya kalau duduk itu bagian area inguinalnya agak tertahan itu Mbak Livia, kalau daerah duduk. Ada lipom. Lipomnya di mana? Sebenarnya kalau lipom saja di daerah punggung ya, biasanya banyak lipom, daerah paha lipom. Yang jelas device kita tidak bertujuan mengecilkan, tetapi beberapa ada yang merasakan dan sharing testimoni ada lipomnya mengecil. Nah, tetapi nggak semua lipom. Jadi saya ada beberapa yang testimoni ke saya, dok, saya ada beberapa lipom, ada 2-nya mengecil, ya, tapi memang ada yang 1 tuh tetap gitu ya. Jadi kemungkinan mungkin ya beda orang bisa beda variasi atau posisinya lipom juga menentukan. Yang jelas tidak mengecilkan. Kalau lipom saja nggak masalah. Bahkan yang banyak merasa terbantukan pakai device ini untuk lipom karena nyerinya berkurang. Ya, bentar. Sebentar. Ya, kita satu-satu ya Bapak Ibu ya. Tenang, semua nanti kita bahas. Nah, ini dia. Yuk, sekarang semua screenshot dulu. Nah, ini peta yang sebelah kiri foto tubuh bagian depan, yang kanan itu belakang. Oke. Yang merah-merah itu adalah muara limfatiknya. Jadi kalau saya sering mengatakan buka, gosok ke arah muara limfatiknya. Ini di daerah perut kita bagi kuadrannya, ada di tengah perut itu ada kuadrannya. Nah, di daerah dada nggak kita lakukan penggosokan.
Jadi kalau misalnya mau gosok untuk kesehatan, yang pertama dilakukan buka ke arah muara limfatiknya. Ya, karena kenapa? Kita mau lancarkan limfatik. Limfatik ini dilancarkan manfaatnya banyak sekali termasuk untuk mengurangi nyerinya, terus juga relaksasinya, detoksnya, aliran sirkulasi jadi lancar karena banyak sekali kita menjadi bermasalah karena limfatik ini yang tersumbat, aliran limfatiknya melambat. Begitu kita lancarkan, itu relaksasinya langsung dapat. Jadi patokan pertama, apapun, kalau saya adalah patokannya buka dulu ke arah muara limfatik terdekat. Terdekat itu kemana misalnya? Jadi contoh, posisi nyeri ada di atas lutut. Ya, nih di atas lutut atau sekitar lutut. Muara limfatik kita ada di selangkangan, ini selangkangan, sama ada di belakang lutut. Karena muara limfatik terdekat, namanya aja muara. Muara itu berarti dia menujunya kemana? Nah, tentunya kalau di lutut, dia harusnya adalah menuju ke selangkangan. Meskipun sepertinya di belakang lutut ini terdekat. Sampai sini cukup paham? Cukup paham ya? Jadi kalau Bapak Ibu lihat gerakannya nih, dari ujung kaki, dia menujunya ke pangkal paha. Kalau tangan, dari ujung jari-jari, dia menuju ke pangkal lengan. Gitu. Ya. Jadi gampang ngapalinnya. Ini muara limfatik kita yang besar ada di sana, tetapi daerah selangkangannya nggak dikurek-kurek ya, Bapak Ibu ya. Di sana ada kelenjar soalnya. Jadi kita nggak ngapa-ngapain dengan nggak kita apa-apain, nggak boleh diapa-apain itu kelenjar-kelenjar nggak boleh ditekan-tekan. Kita hanya mendorong biar limfatiknya lancar. Muara limfatik itu semuanya arahnya ke sana. Kenapa ke selangkangan? Karena ke sana muaranya, Ibu Lili. Ya, oke. Ya, jadi kalau kita nggak paham muaranya, jadi kenapa? Karena katup limfatik itu dia satu arah, Bapak Ibu. Ya, dia nggak bolak-balik. Nah, gitu. Jadi meskipun kita dorongnya ke arah bawah, dia nggak akan kebuka ke bawah, malah jadi melambat aja di sana, kayak nggak ada berproses. Gitu. Oke? Oke, sekarang ada pertanyaankah mengenai pertama tadi patokannya kebuka limfatik, ya. Yang kedua, Dok, saya ada nyeri. Nyerinya di mana? Nyerinya misalnya saya kena apa namanya? Daerah bahu nih gitu ya. Daerah bahu saya kok rasa sakit. Nah, Bapak Ibu, maka pertama buka dulu muara limfatiknya. Setelah itu gosokkan termasuk di semua area ototnya. Gitu ya. Jadi muara limfatik itu untuk menentukan arah ujungnya. Arah ujungnya gosok. Yang konsultasi yang pas lagi di luar topik, Bapak Ibu baiknya yang konsultasi di luar topik pertanyaannya di direct message saya biar nggak ketinggalan. Ya, oke. Jadi contoh ya, misalnya di daerah bahu nih ya, kita perhatikan yang bahu belakang. Ya, maka muara limfatik dia terdekat dia ke arah sini, ke daerah aksila nih. Atau kalau dia di daerah bahunya, dia dorong ke ini tuh sebenarnya dorongnya ke daerah bahu depan. Jadi dia muncul lagi di depan. Jadi kalau di daerah bahu, dorong ke arah ke aksila bawah, aksila kanannya, kemudian bahu di bagian tengahnya, dorong ke muara ke depan. Sternum depan. Ya, contoh. Nih, misalnya daerah sini. Ya, berarti dorong dulu ke aksila belakang. Ini aksila kita di belakang. Tapi pas di daerah sini, dorongnya ke depan sini. Ke arah bahu depan juga dilancarkan. Karena di sini bahunya itu kan ototnya. Jadi pertama buka muara limfatik, kemudian area otot semuanya dilewatin. Ya, termasuk mau di mana aja. Dok, saya di cedera di misalnya di mana ya? Paling sering apa? Teman-teman mau tanya apa misalnya? Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau areanya kecil, carpal tunnel syndrome di jari-jari seperti ini. Maka yang paling jadi patokan, dua panel ini harus kena. Ini ada 4 konduktor ya, 1, 2, 3, 4. Kalau saya bilangnya di daerah yang ada lampunya ini daerah depan. Ya. Nah, dua ini, ya frozen shoulder juga. Dua ini harus nempel.
ininya nggak nempel nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu maksain nempel di sini, dia gantian, dia jadinya nggak bunyi. Nah, jadi kalau di sini pastikan 2 nempel. Nih. Mana? Nah, gini ya. 2 jari ini, nah ini dia bunyi gitu. Oke? Ya. Bisa paham sampai sini? Kalau dok saya daerah kecil nih jari-jari. Nah, Bapak Ibu kasih gelnya, kemudian nah ya. Nah, lalu 2. Yang penting 2 ini. Tempelin dulu 4, setelah itu baru 2. Dua konduktor harus nempel. Kalau cuma 1, dia bunyi tung 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 tung. Gitu. Sampai sini cukup paham? Ya. Paham ya? Oke. Ya. Oke, keluhan tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa tidur, Bapak Ibu, detoksnya kita paling banyak di daerah punggung aja. Punggung, bahu, relaksasi itu cepat. Daerah punggung digosok dari belakang, habis itu pasti tidur. Iya ya, biasanya harus dibantu digosokkan. Nah, kalau suaranya jadi pelan, Bapak Ibu perhatikan, kalau suaranya jadi pelan, Bapak Ibu perhatikan gosok cas selama semalaman. Itu pengalaman saya. Karena kadang-kadang kita ngecasnya nggak full. Jadi bisa taunya cas itu full atau enggak gimana dok gitu. Kalau saya dia masih berkedip-berkedip itu berarti belum full. Jadi saya biasanya sampai habis baru habis itu saya cas aja semalaman saya tinggal. Nih kayak gini ya. Ini padahal saya habis ngecas Bapak Ibu. Nih saya habis ngecas. Ada kelihatan nggak lampu hijau? Ya, lampu hijau ya. Nah, ini kalau masih kedap-kedip, ini belum full gitu. Padahal ini tadi barusan saya cas gitu, udah full banget. Nah, jadi kalau suaranya menjadi berkurang, saran saya adalah dicas lagi semalaman. Berarti tadi casnya belum maksimal. Jadi sebaiknya jangan pakai sebentar cas. Mendingan habisin dulu sampai habis itu cas full. Nah, itu lebih kelihatan. Oke. Oke, ya Dokter Sri, oh ya itu ya udah dijawab Mbak Tika di perut. Ya, tadi sama ya, ibu jari ya. Ibu jari. Perhatikan semua, kita balik lagi. Yuk belajar. Ibu jari. Muaranya berarti kemana? Muaranya kita adalah ke sini. Baik itu di perlipatan tangan ataupun ke muara ke belakang siku. Jadi apapun gerakan kita, kalau dia di jari, berarti dari ujung jari ke pangkalnya dulu, ya, sampai ke lengan, semua digosokkan. Nah, nanti itu buka muara limfatiknya. Jadi tahap pertama, Mbak Agrita, buka dulu muara limfatik. Setelah buka muara limfatik, baru difokuskan ke yang nyerinya. Nah, perlahan saja. Tapi gerakannya gimana biar gerakannya nggak ngasal? Bapak Ibu perhatikan tadi arah gerakannya menuju ke muara limfatik tadi. Makanya saya selalu pakai patokan menuju ke muara limfatik tadi. Ya. Susah BAB perutnya yang digosok, betul. Oke, ini ada pertanyaan konsul dari Pak Nafsu ya. Ada spondylosis lumbalis. Pak Nafsu masih ada? Ya, spondylosis lumbalis. Nah, Pak Nafsu perhatikan gosok ini tidak boleh ditekan. Ini kan dia ada spondylosis, ada HNP, tidak boleh ditekan dan jangan terburu-buru. Ya. Kenapa? Kita mau memberikan efek terapi dari arus listrik mikronya, Pak Nafsu. Jadi, kalau di daerah punggung
Ini kalau vertebra lumbal 3. Lumbal 3 tuh kemungkinan di daerah sini. Nih Pak Nafsu, coba di foto ini gerakannya adalah pertama relaksasi dulu otot sekitarnya. Biasanya kalau dia karena HNP ya atau skoliosis nih, kebetulan ini ada spondilosis, ada skoliosis ya. Skoliosis lumbalis kolaps. Nah, joinnya juga ya. Jadi tidak boleh ditekan Pak Nafsu. Kemudian gerakannya perlahan saja, apalagi kalau sudah lansia ya. Ya. Jadi bahkan jangan sampai kepentok-kepentok ke tulangnya ya. Plus tambahan saya Pak Nafsu adalah berikan Omerin Omega 3 krill kita. Ya. Jadi pertama relaksasi dulu ototnya, buka dulu muara limfatiknya. Jadi bukan di tulangnya yang digosok-gosokkan. Ya, kita relaksasi dulu di sekitarnya ototnya, biasanya udah kaku tuh kalau ada skoliosis, ada spondilosis, nyeri punggung bawah seperti itu, pasti otot sekitarnya dia untuk duduk pun udah sakit semua. Kita relaksasi dulu di ini, gerakannya seperti ini nih, ada panah di sini yang menuju dari tengah sini ke depan. Ya, otot-ototnya dulu kita relaksasi sesuai dengan muara limfatiknya, Pak Nafsu. Ya, ya di sini nggak ada gerakan di bagian tulangnya digosok-gosokin, nggak ada. Jadi harusnya nggak nyeri. Kecuali mungkin jadinya tertekan, terlalu penekanan. Seperti itu, ya. Trigger finger bisa. Kelamaan gosok nggak? Apakah dok, gosok nggak? Apakah dok, misal sampai setengah jam untuk perut atau perut setengah jam di daerah yang nyeri? Kalau nyeri 5-10 menit aja. Ya, Dokter Rohma untuk gel, pokoknya kesehatan itu yang gel lebih banyak. Kalau mau untuk pengencangan kulit, misalnya biar kulit gelambirnya ikutan kenceng, berarti perbandingannya 1:1. Kalau misalnya lebih mau fokus ke arah nyerinya, perbandingannya 3:1 atau 4:1. Untuk frozen shoulder juga bisa. Gerakannya seperti yang ini tadi. Ya, buka dulu muara limfatiknya ke muara limfatik terdekat. Berarti kalau dari kepala, dia turunnya ke bawah. Karena kita semuanya muara limfatik kita, jadi kalau dari ujung kaki, ujung tangan, itu ke pangkal, tapi kalau daerah kepala, dia leher ke bawah. Jadi leher gosoknya ke arah bawah, ke arah muara limfatik kita di ketiak depan atau ketiak belakang. Seperti itu. Pertama, buka muara limfatiknya. Yang kedua, baru ikutin arah ototnya. Dicampur dulu baru dioleskan. Kalau saya sih simpel aja, Dokter Rohma. Iya, mana aja, digosok aja di daerah. Kalau saya langsung di permukaan kulit. Di permukaan kulit baru habis itu biar nggak boros-boros tempat ya. Langsung aja di kulit kita terus diratakan. Untuk perut bolehkah digosok sampai setengah jam? Mungkin 15-20 menit sudah cukup ya. Kecuali kalau area perutnya cukup lebar. Anak dengan Down syndrome, usia 8 tahun tapi belum bisa sendiri, bisa dari treatment. Kalau mau dicoba silahkan Ibu Ice di daerah kakinya, ya beberapa ada yang melakukan terapi digosok di daerah kaki ya, karena dia membantu menguatkan si ototnya. Jadi kalau bisa udah tahu terapi dari dokter, misalnya apa otot yang mau dikuatkan, nah tinggal lakukan di otot yang sama dengan gerakan dengan alat IOPRO-nya itu bisa dicoba. Sama untuk CTS, patokannya Bapak Ibu buka ke muara limfatik terdekat. Ya, contoh nih ya, kalau tangan berarti muaranya berarti dia mau kemana? Dia menuju ke sini kan? Ya udah, Bapak Ibu tinggal daerah sini dibuka dulu muara limfatiknya ke sini.
Jadi begitu dia didorong ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mundurnya set boleh cepat. Ya, cukup paham? Pas kita mau dorong ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Mundurnya boleh cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Mundurnya boleh cepat. Karena kita harus nempel terus. Ya. Oke. Nggak boleh untuk kepala, nggak boleh untuk kepala, Ibu Ani. Ya, kita nggak boleh untuk kepala ya. Iya, Dokter Tuti. Jadi semua itu ke arah limfatik, muara limfatik terdekat. Jadi saya sama. Kalau daerah sini mau ke arah sini. 1, 2, 3, 4, 5. Mundur. 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 Ya. Kebayang? Kebayang nggak? Jadi arah terapi itu yang tidak boleh cepat-cepat. Karena katup limfatik itu dia satu arah. Gitu. Enggak harus Mbak Nina, enggak harus dicas terus ya. Kalau saya pakai sekali cas saya bisa pakai sampai 2 mingguan. Enggak saya cas-cas. Udah habis bener-bener baru saya cas. Udah dia keluar merah baru saya cas. Kalau enggak keluar merah ya saya enggak cas. Jadi enggak harus dicas setiap saat. Oke? 1:4 ya. Gelnya yang lebih banyak Ibu Rinrin. Gelnya yang lebih banyak. Gelnya yang lebih banyak. Gel itu karena buat kesehatan. Kecuali mau dapat efeknya adalah untuk gelambir doang. Bahkan kalau cuma gelambir doang, nggak perlu kesehatan ya, tapi sayang ya kalau nggak ikutan lancarin limfatiknya. Iya. Oh, bukan. Kita gosoknya pasti bolak-balik, Mbak Sayu. Perhatikan, gosoknya pasti bolak-balik karena kulit kita harus, ini alatnya harus nempel terus di kulit, nggak boleh nggak nempel. Tapi gerakan yang untuk terapi itu kan dia menuju muara limfatik. Itu yang perlahan. Jadi ini perlahan, ya ini contoh ya. Ini perlahan, pas mundurnya cepat. Mundurnya cepat dan jangan ditekan gitu. Karena arah mundur itu bukan arah terapi gitu. Oke? Cukup jelas ya? Dari siku ke gelambir. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik mundur. Tarik mundurnya cepat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Tarik mundur. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ya. Arah muaranya itu yang perlahan. Karena muara limfatik itu dia dia ngalirnya ke satu arah. Nggak bolak-balik. Makanya kita, sementara alat kita memang harus ditempel terus. Gitu. Ya. Kalau gosok ada rasa nyeri kayak ditusuk itu kenapa ya? Kemungkinan bisa jadi pertama, gelnya kurang. Oke, perhatikan gelnya cukup atau enggak. Kalau gelnya cukup, ternyata masih ada nyeri. Pernah saya juga ngerasain. Biasanya di situ ada tanda-tanda memang ada sumbatan. Ada lompatan listrik, ada sumbatan. Jadi saya kalau lagi ada nyeri DOMS, ada cedera otot, pasti udah banyak gel pun dia kayak celekit-celekit. Betul. Kemungkinan 2. Kalau nggak gelnya kurang, kalau ternyata udah kita tambahin gel masih kayak nyeri kayak ditusuk, kemungkinan di situ memang ada problem. Seperti itu, Pak Sayratun. Ya, sakitnya apa nih yang nggak hilang-hilang? Kalau sakit nggak hilang-hilang, perhatikan. Sakitnya apa? Kalau nyeri lutut, perhatikan pola makan. Makanya kenapa buat Bapak Ibu yang nyeri lutut, tadi saya sudah wanti-wanti, kita harus tetap programnya komprehensif, bukan cuma gosok saja. Pola makannya perhatikan. Harus tetap punya target penurunan berat badan.